Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu di akhir pekan ini di Reportase Weekend. Bersama saya, Gendira Pratama. Dan saya Ariadna Budianto dari studio VOA di Washington DC. Apa kabar pemirsa? Semoga kegiatan Anda berlangsung dengan lancar dan Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau di Amerika Serikat, ini kan sekarang lagi musim pancaroba ya. Gugur ya, musim gugur. Musim gugur, tapi sebetulnya kan seharusnya dingin gitu tapi ya, menuju musim dingin. Malah jadi dingin terus panas, panas. Aku pun baru sembuh dari penyakit, jadi alhamdulillah bisa ketemu sama alhamdulillah. Kalau nggak saya terpaksa siaran sendiri pemirsa. Untung aja Dira udah sembuh ya. Dan ini memang di Amerika Serikat tuh kita harus ngelihat yang namanya weather report. Betul sekali. Kalau nggak salah kostum nanti. Betul ya. Nggak kayak di Jakarta atau di Indonesia paling cuman hujan atau hujan panas. Apa enggak, bawa payung apa enggak. Iya, tapi sekarang kalau di Amerika kita keluar pakai jaket apa enggak ya? Kalau misalnya enggak, nanti bisa jadi sakit. Iya, imunitas menurun. Jadi jangan sampai salah kostum pemirsa. Tapi Anda tidak akan pernah salah untuk tetap tune in di Reportase Weekend karena kami akan segera hadir dengan liputan yang menarik. satu hal yang dirindukan banyak muslim yang berkunjung ke Amerika Serikat adalah suara azan yang bergaung lewat speaker masjid. Tapi di New York yang sekitar 9% warganya adalah muslim, suara azan seperti ini kini bisa terdengar berkat peraturan daerah terbaru. Semangat Noveo Alexander untuk mempercantik orang membuka pintu usaha di Amerika Serikat. Mulai dari tampilan natural, pesta yang meriah, hingga penampilan panggung dan catwalk di New York Fashion Week. Apa sih rahasia Noveo untuk jadi makeup artist yang sukses di Amerika? Nora Haron, diaspora Indonesia keturunan India yang lahir dan besar di Singapura, pindah ke Amerika 20 tahun lalu. Dengan latar belakang budaya beragam, eksekutif chef ini memperkenalkan kuliner Nusantara yang disajikannya di restoran Sandai, Nusantara Californian di Walnut Creek, California. Kebebasan beragama atau beribadah di Amerika itu terlindungi oleh konstitusi di sini. Tetapi walaupun itu adalah case-nya, tetapi masih ada banyak peraturan seperti misalnya masjid tidak boleh menyiarkan suara azan. Tapi kayaknya mau berubah ya di New York City. Betul, ya memang tidak seperti di Indonesia pemirsa. Bahwa azan terdengar 5 kali dalam sehari, di Amerika Serikat tidak demikian. Tapi ini mungkin akan segera berubah berkat sebuah peraturan baru yang berlangsung di kota New York yang dimana 9% populasinya adalah warga muslim. Kita saksikan liputan berikut ini. Azan sholat Jumat terdengar nyaring di Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, New York. Sejak akhir Agustus, pemerintah kota New York membolehkan kumandang azan keluar masjid tanpa harus izin. It's beautiful because mayor is exercising the freedom of religion thing that Constitution guaranteed. Sebelum kebijakan ini, azan Masjid Al-Aman di Brooklyn bisa diprotes hingga 300 kali sebulan. Aggressive reactions. We have received 300-400 calls, complaints every month. We live in a locality where we are surrounded by 3 different police prisons. Everybody reached out to us, why are you making noise? And we have simply told them that it is not noise, it is part of our religion. Meski kerap diprotes, Masjid Al-Aman menyikapi permasalahan dengan ramah. Very first, you have to be very neighborly. You cannot escalate, you cannot, create another problem session. I'm only doing what the churches do, with the bells, what the synagogues do with their sirens. It's only my way of doing the same exact things that the others do. Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, kota New York ini adalah masjid milik komunitas Bangladesh yang langsung menyiarkan azan ketika diperbolehkan oleh pemerintah kota New York. Meskipun boleh menyiarkan azan setiap hari Jumat tanpa harus izin terlebih dahulu, bukan berarti bebas menyiarkan azan begitu saja. Karena tingkat azan suaranya harus maksimal 10 desibel di atas tingkat kebisingan dari daerah tersebut. Tingkat kebisingan tiap daerah variatif. Umumnya, kawasan perumahan pinggiran kota dengan lalu lintas rendah punya tingkat kebisingan sekitar 40 desibel.
Sementara kawasan kota padat lalu lintas bisa capai 85 desibel. Meski sudah dibolehkan, Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia di Queens, New York, belum kumandangkan azan keluar. Pengurus masjid ingin terlebih dahulu sosialisasikan ke tetangga yang mayoritas non-Muslim. Mau tidak mau kita kan di sini memang minoritas. Kemudian lingkungan sekitar kita pun bukan mayoritas Muslim gitu ya. Supaya bisa sama-sama saling menghargai dan bisa saling memahami, perlunya ada komunikasi dengan tetangga. Kebijakan ini sudah disambut rindu oleh jemaah Al-Hikmah. Rasanya kita ternyah juga. Itulah yang kita impikan bahwa dengan adanya izinnya dari wali kota ya, bahwa dibolehkan. Tapi dalam pengaplikasinya itu kan memerlukan proses. Pemerintah kota New York bolehkan azan tanpa izin setiap sholat Jumat dan juga azan maghrib untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Walaupun komunitas Muslim di Amerika Serikat itu adalah komunitas yang berkembang pesat, tapi tetap dianggap sebagai minoritas di Amerika. Ya. Menurut Pew Research, hanya sekitar 1% dari seluruh penduduk Amerika adalah warga Muslim, yaitu sekitar 3,45 juta Betul. warga Amerika. Iya, tapi walaupun demikian, Muslim adalah agama yang paling cepat perkembangannya di Amerika Serikat. Dan ada berbagai macam kantong warga Muslim ya yang ada di Amerika Serikat, terutama misalnya di Dearborn, ini di negara bagian Michigan, di mana di sana terlihat banyak sekali, bahkan bisnis-bisnisnya pun adalah milik dari komunitas Muslim dan juga keturunan Arab. Dan ini menjadi sebuah hal yang positif ya bagi warga Muslim diaspora di Amerika Serikat, bahwa semakin banyak warga Semakin Muslim inklusif juga semakin ya. inklusif dan semakin bisa mungkin dikenal ya, kalau belum diterima tapi sudah mulai dikenal oleh warga Amerika Serikat. Ya pemirsa, Reportase Weekend akan segera kembali setelah pesan berikut, jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend bersama kami di studio VOA Washington DC. Pemirsa, batik merupakan kebanggaan Indonesia dan merupakan warisan tak benda yang ditahbiskan oleh UNESCO. Ini sebuah lembaga dari PBB. Dan Indonesia sendiri mendeklarasikan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Dan walaupun kami yang tinggal di rantau ya, ini masih tetap merasa bangga mengenakan batik. Wah, betul sekali. Dan bukan hanya 2 Oktober, tapi seluruh sepanjang bulan Oktober itu warga Indonesia di sini itu menggunakan batik. Saya pun sudah melewati Oktober masih menggunakan batik di sini. Nah, walaupun masih ada pandemi 2 tahun yang lalu, jadi ada berhenti nih acara Hari Batik Nasional, tapi acara ini diadakan lagi di Bank Dunia dan dipenuhi dengan karyawan Bank Dunia dan juga Dana Moneter Internasional. Akhirnya Hari Batik Nasional dikembalikan diadakan di sini. Ini untuk menunjukkan atau mempromosikan warisan budaya dan juga orang-orang bisa belajar bagaimana membuat batik di sini. The process of getting, the wax and then coloring the cloth is quite amazing actually. And I really love it. It's really a very cool process. The culture of Indonesia is amazing, and the designs are absolutely fabulous. The colors, absolutely amazing. Tanya Cabins yang baru pertama belajar membuat batik sangat terkesan dengan secari kain batik yang dibuatnya. Batik Workshop memang menjadi primadona yang ramai dihadiri pengunjung di acara Indonesian Batik Day. Acara yang digagas oleh Asosiasi Staf Indonesia Bank Dunia Group dan Dana Moneter Internasional bertujuan merayakan Hari Batik Nasional. Seperti dijelaskan Muhammad Al-Arif, Kepala Urusan Eksternal di Kelompok Praktik Infrastruktur Bank Dunia. Memang organisasi ini sangat menghargai diversity.
termasuk cultural diversity. Kita harap ini bakal jadi momentum bukan hanya untuk menceritakan soal batik, tapi juga dinamismenya bangsa kita dan juga keunikan bangsa kita. Semoga dengan kehadiran kita ke sini, mereka jadi mau berkunjung dan juga mereka mau tahu lebih banyak tentang bangsa terbesar keempat di dunia. Ratna Carey, pengajar batik workshop, memanfaatkan animo pengunjung yang besar untuk memperkenalkan dan menjelaskan berbagai motif batik yang dipamerkan. Besar sekali, alhamdulillah, seneng banget. Dari tadi jam 10 itu nggak berhenti. Sampai saya harus menggambar lagi desainnya. Karena ini memang momen yang paling bagus untuk mengenalkan batik. Batik warisan budaya tak benda kembali dirayakan di kantor pusat Bank Dunia, Washington DC pasca pandemi, yang dihadiri karyawan berbagai negara dari kedua organisasi dunia tersebut. Sehingga acara ini pun didukung oleh Rosan Roslani, Dubes RI di AS yang ikut menghadirinya. Ini buat mereka menjadi sangat menarik karena mereka juga tidak hanya melihat betapa indahnya batik Indonesia ini, tapi juga belajar untuk bisa membatik dan mereka juga menyampaikan tidak ada batasan oleh batik ini. Perayaan Hari Batik juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni Indonesia seperti gamelan, tari, dan angklung. Dari Washington DC, Dania Iman, Eva Mazrieva, Nia Iman Santoso, VOA. In Central Java, Gundul Gundul Pacu. It's a famous children's song. Ya pemirsa, batik bukan hanya kebanggaan dari warga Indonesia akhir-akhir ini, tapi juga kepiawaian warga Indonesia dalam sisi artistik merupakan sebuah prestasi tersendiri. Dan ini juga terlihat dari dunia makeup artist yang ternyata sampai ke Amerika Serikat. Betul sekali, perjalanan Noveo Alexander untuk mempercantik orang di Amerika Serikat telah membuka pintu usaha di sini. Dari mulai natural look, ke pesta meriah, ke panggung dan catwalk New York Fashion Week, hingga mendandani Putri Aryani di America's Got Talent. Jadi apa sih rahasia Noveo ini? Saksikan liputan berikut. Sapuan kuas make up-nya bagai tongkat ajaib yang mengubah penampilan kliennya. Veo, panggilan akrab Noveo Alexander, adalah make up artis asal Indonesia yang berbasis di Los Angeles, California. Sebagai make up artist, aku udah dari 2011. But before that, aku di Singapura almost 2 years. After that, aku balik 2011, balik ke Indonesia, balik ke Jakarta. Terus aku nekunin make up sambil kuliah. Nah, dari situ sambil kuliah, sambil kerja, sambil make up, sampai sekarang. Noveo mengamati ada perbedaan cukup signifikan menjadi makeup artis antara di Amerika dengan di Indonesia. Mereka tuh di sini tuh ngecasnya beda-beda kalau makeup artis ini. Kadang kalau kita mau pakai bulu mata ada tambahan lagi kayak gitu. Untuk ikutin mereka tuh sebenarnya agak susah. Cuman kita mencoba untuk kayak lebih menyamankan klien kita langsung yang kayak all in gitu. Selain juga keberagaman etnis warga Amerika yang membuatnya harus lebih banyak belajar soal teori warna. Dengan segmented banget gitu. Kalau misalnya untuk kulit yang lebih gelap, dia akan makeup artisnya itu ya untuk kulit yang agak gelap gitu. Nah, jadi mereka akan pilih. Jadi makeup di sini tuh mereka punya keahlian masing-masing. Tak hanya warga Amerika, tak sedikit klien Veo datang dari Indonesia. Mulai dari permintaan makeup photoshoot, pernikahan, hingga penampilan glamor di atas panggung maupun di catwalk. Tak jarang, Veo diterbangkan ke penjuru Amerika untuk melayani permintaan makeup. Bagi pelanggannya, energi positif yang dipancarkan Noveo membuat mereka nyaman dan percaya dengan riasan Veo. Yang membuat berbeda, pertama kerjanya rapi, terus
Saya suka sama dia tuh bukan makeup artist yang suka ngerumpi, yang banyak ngomong. Jadi kalau kerja diam. Karena nggak semua customer itu suka diajak ngomong. Jam terbang selama dia ada di sini, kerjanya menjadi lebih praktis ya gitu. Jadi banyak hal-hal baru yang aku lihat juga dari skillnya dia, dari bagaimana cara dia apply semua produk-produk yang dia pakai. We really wanted to use Novio because the other day we worked with him before, right? For the entire day. And he was a really, really funny guy. And we just laughed the entire day with him. And he's really fun to work with, yeah. Veo punya cita-cita besar dengan talentanya. My dream pengen sih kan kenapa aku base-nya di LA. Soalnya kan semua orang juga tahu, this is Hollywood. Ya kan, artis-artis semua juga datang ke sini untuk Hollywood. Mungkin pengen menjadi makeup artist atau Hollywood makeup artist. Ya doanya cuma itu doang sih. Dari Los Angeles, California, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, Supriyono, VOA. Vio masih mempunyai impian tinggi untuk mencapai Hollywood, California. Jadi tidak hanya untuk mempercantik model, tapi juga ingin membuat aktor dan aktris Hollywood menjadi lebih realitas di film-film besar Hollywood. Seru banget ya. Seru banget dan kita doakan ya semoga sukses ya. Amin. Dan dia sudah berhasil menembus New York Fashion Week. Ini ajang yang bergengsi pemirsa selama 4 tahun berturut-turut. Jadi semoga networknya juga semakin meluas dan semakin cepat ya menembus Hollywood tadi. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana, Reportase Weekend akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Reportase Weekend. Dan di Amerika Serikat ternyata bukan hanya batik yang semakin populer di sini, tapi juga ternyata kuliner Indonesia. Betul. Dan warga Amerika Serikat ternyata punya hidangan favorit itu banyak di sini, beragam. Mereka banyak sekali pilihannya seperti rendang, mie goreng, nasi goreng, itu mereka semakin terkenal di sini. Betul ya, dan berikutnya kita akan berkenalan dengan seorang chef diaspora Indonesia keturunan India tapi lahir di Singapura pemirsa dan pindah ke Amerika Serikat sekitar 20 tahun yang lalu. Ia membuka sebuah restoran di California dengan paduan budaya yang diwarisinya. I want to be known as a Californian chef with a Nusantara background. Inilah Nora Haron, Executive Chef Sunday Nusantara Californian, restoran yang menyajikan masakan Nusantara di Walnut Creek, California. I chose specifically Nusantara because it's where I grew up, right? I'm of Indonesian descent. I grew up in Singapore and we often travel to Malaysia. So our food is, very similar in a lot of ways. But to each his own, right? According to where you're from, in different parts of these islands, you will serve them differently, like we do here in California. Nora yang berdarah Indonesia dan India ini telah menjalani profesi chef selama 20 tahun sejak pindah ke California. Berlatar belakang budaya yang amat beragam, lahirlah kreasi masakan Nusantara dengan sentuhan California. Salah satu menu unggulan yang ditawarkan Nora adalah gado-gado. I'm very proud of my gado-gado. We do ours different here. We call it the farmer's market gado-gado because as you know, California has an abundance of produce and we want to use what's seasonal to us. So we will have those flavors of a traditional gado-gado but done and presented in a Californian way. Walau baru dibuka awal Mei tahun ini, kehadiran Sunday Nusantara Californian telah menarik perhatian para penikmat kuliner Amerika. We really enjoyed the food. I mean, the food is just spectacular. So the flavor is very different and very tasty. Every dish is very flavorful, even the drinks. And everybody's very friendly as well. So we really liked the ambiance and all the staff. So we had the beef rendang, which I think was my favorite.
and we had this beautiful asparagus salad with Brussels sprouts, which was delightful, and the flavors were super fresh and super flavorful, really unique. Kemampuan Nora menjembatani berbagai budaya kuliner membuat namanya sebagai chef cukup dikenal di San Francisco Bay Area. Walau tak mudah bersaing di industri yang didominasi oleh pria, namun Nora selalu berusaha untuk menjadi diri sendiri dan setia pada akar budayanya. And wanting to show what I'm all about, what my cuisine is all about, and who I am and who I represent, I never left that vision of trying to represent who I really am and to stay strong to who I am. And I think that has carried along. People love to hear my story. I think to have a good story to tell is great versus being a majority. Rochelle, karyawan di Sunday Nusantara Californian, melihat bagaimana kecintaan Nora terhadap profesinya memberi pengaruh positif kepada seluruh karyawan. It's really nice to see somebody so passionate about what they do and what they're putting forward. It kind of makes you excited too. You can see her passion, her love for what she does. I've learned that every day you look for something positive. Sunday yang artinya 3 generasi dalam bahasa Cina juga menjadi wadah bagi Nora untuk meneruskan tradisi kuliner yang diwariskan ibunya kepada putrinya. You know, after all, cooking is to be shared, right? That is why you cannot copyright recipes. Recipes are meant to be shared, and I hope that she will carry on this tradition and this legacy and continue to represent her roots as I did mine. Dari Walnut Creek, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Dir, aku ngelihat itu tadi langsung keruyukan dan Sunday itu kan ya memang artinya dalam bahasa Mandarin 3 generasi. Ini luar biasa sekali bahwa resep masakan yang sudah di-preserve atau dibudayakan selama 3 generasi ya, itu akhirnya bisa sampai ke lidah warga Amerika Serikat sehingga mereka bisa kenal bagaimana kompleksnya budaya Nusantara. Hebat sekali. Aku jadi ngiler lihat itu ya. Jadi iya. 3 generasi, jadi Betul. pasti makanannya udah di-perfected ya, jadi pasti enak. Ya. Dan katanya hidangan favoritnya adalah beef rendang, katanya Nah. sangat empuk dan enak, juicy, Ya. dan beef rendang semakin populer nih. Betul, ini kalau nggak salah masuk dalam bahkan 10 besar ya hidangan terenak ya. Nomor 1 di CNN. Nomor 1 di CNN Jadi ya. semakin populer. Betul. Anyway pemirsa, tidak terasa tapi kalian sudah hang out bersama kami selama 30 menit terakhir. Terima kasih udah nonton reportase weekend. Tapi sekarang waktunya kita pamit dulu ya. Ya. Saya Gendira Pratama. Dan Aryatna Budianto, tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mengajak Anda untuk stay tune di media sosial kami dengan tagar @VOA Indonesia. Kami dari Washington DC, segenap kru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Dadah, stay safe, stay healthy.